Masalah barang nggak sesuai bukan urusan. Halo, balik lagi sama aku. Kali ini aku nggak akan unboxing, nggak akan bikin tutorial. Kali ini aku hanya mau bukan ngomentarin sih, ngejelasin sedikit tentang sistem COD terkait dengan insiden pembeli memaki-maki kurir yang sedang mengantar pesanan. Pelayanan sistem COD dimiliki oleh JNT, ID Express, Shopee Express, Standar Express. Untuk sistem COD JNT mencakup semua wilayah. Semua wilayah bisa melakukan transaksi COD. Tapi ada beberapa barang yang tidak bisa dilakukan oleh sistem COD. Untuk Shopee Express, ID Express, dan Standar Express, tidak semua wilayah di Indonesia bisa melakukan pelayanan sistem COD ini. Bagi seller di Shopee, sistem COD ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu sistem COD apabila pesanan yang kita kirimkan kepada pembeli dan pembeli tidak menerima atau tidak ingin menerimanya, seperti video yang sedang terjadi, toko itu mendapatkan 1 penalti. Apabila ada 5 kali pengembalian dari sistem COD ini, toko akan diblokir oleh pihak Shopee. Jadi sebelum transaksi COD, pasti si pembeli atau si sellernya sudah mengatakan atau ijab kabul terlebih dahulu bahwa barang ini harus diterima oleh pembeli. Jadi kalau seperti video yang dilakukan ibu ini memaki-maki kurir, itu salah besar. Karena ketika kita melakukan komplain itu kepada pihak Shopee. Pasti setiap toko memiliki customer service-nya masing-masing. Kalau misalkan barang yang diterima si ibu ini tidak sesuai dengan harapan ibu, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena itu sama saja seperti ibu mempermalukan diri ibu sendiri. Ketika seller mengaktifkan COD, berarti kita siap menerima penalti atau blokiran dari pihak Shopee ketika kita mengirimkan barang yang tidak amanah. Nah, positive thinking aja. Kenapa paket yang ibu terima itu tidak sesuai? Mungkin toko tersebut sedang overload, jadi tim quality controlnya tidak teliti sehingga barang yang cacat bisa terkirimkan ke alamat ibu. Sekali lagi, mohon, ketika ibu melakukan transaksi COD, berarti ibu tahu bagaimana sistem yang harus ibu laksanakan. Begitupun kami para penjual atau sellernya insya Allah akan amanah ketika mengirim barang, agar pembeli menerima paket tersebut dengan ridho. Intinya ya, uang kita dapat penalti, ketika barang itu kembali, pasti kita akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk ibu di rumah. Maka dari itu, sikap ibu terhadap kurir sangat disayangkan. Kenapa? Karena ibu memaki-maki dengan kata-kata kasar. Dan punten kepada tetehnya, teteh kan masih muda, mungkin teteh lebih up to date terhadap teknologi. Kenapa malah mengompori? Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tuh kan? Oh, ini pulangnya seller, goblok. Tugas lu dipulangin ke orang. Oh begitu. Oh begitu. Bukannya melerai, malah ikut-ikut memaki. Pasti teteh lebih tahu bagaimana sistem COD yang ada di Shopee. Begitu juga di marketplace lainnya. Teteh pasti lebih tahu bagaimana sistem COD yang harus teteh laksanakan. Teteh bisa bandingin mana yang benar, mana yang salah. Tapi di sini teteh malah ikut-ikutan. Gini deh, kita mikirnya toleransi aja. Gimana kalau kejadian ini menimpa keluarga teteh dan kurir tersebut adalah suami teteh dan dimaki-maki oleh ibu-ibu tersebut dan seperti itu. Teteh hatinya akan bagaimana? Itu aja. Pesan dari para seller, ya termasuk saya juga pernah melakukan sistem COD tersebut, juga pernah mengirimkan paket COD.
Dan sebelum COD, saya pun ditegur oleh pihak JNT. Apakah pembeli sudah mengetahui sistem COD ini bagaimana? Pesan dari saya sih, mohon lebih bijak lagi dalam melakukan pembelian online, karena semua sekarang sudah mulai digital. Mohon pengertiannya dan mohon kebijaksanaannya, dan mohon juga untuk tidak gaptek terhadap sistem COD yang ada di marketplace manapun. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila terlalu ngegas. Mungkin karena kami sebagai pihak seller juga ikut terpancing emosi oleh kejadian ibu tersebut. Ya ampun. Assalamualaikum, dadah. Oh, gitu. Dagingnya nggak rusak ya. Oh, gitu. Blok. Ini bahannya nggak sesuai. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Isinya kucing, busuk. Gimana kalau? Gitu ya Bu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba di sana. Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang injek di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang kupatin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari Ini semulanya. bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pulangnya sewa, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orang Oh, begitu. Oh, begitu. Dagingnya nggak rusak ya. Oh, begitu. Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek aku yang kupatin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain tuh robek. Ya udah, rapiin. Tapi barang robek, loh. Udah rapiin. Ya udah rapiin Bu. Ya udah, kamu nggak lihat dari tadi. Bajang nggak rusak, nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok loh, dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Goblok lu. Ya udah, rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin Bu. Goblok. Silakan Bu. Mata lu buta apa gimana? Lihatnya itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Saya nggak bilang robek ya. Kurang ajar. Kalau misalkan selera nyiriin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller lu semua. Goblok. Dari tadi dibilangin. Barang-barang enggak seuntung gua juga. Kalau enggak, gua nemu kucing busuk di sini sana. Ya udah Bu. Silakan Bu, rapiin Bu. Ini juga enggak tapi tadi. Ini tapi. Ya, saya mana tahu, sama cuma kirim kan. Ya aku pulang deh ini, sekarang bawa pulang deh. Oh begitu. Oh gitu perlakuannya ya. Oke, perlakuannya sungguh mengerikan ya.